Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasul junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita dari lembah yang hina dina ke derajat yang amat mulia. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, karena ulama laksana cahaya di kala gelap, laksana penuntun di kala sisa. Saya selaku insan biasa tak lupa mengatur kata-kata penghormatan yang saya hormati dan muliai Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang telah mengajari kami, dan yang saya hormati Dewan Juri yang sedang melaksanakan tugasnya, dan yang saya segani rekan-rekan seperjuangan, dan hadirin hadirat yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mensyarahkan satu syarahan yang berjudul pentingnya sebuah persahabatan dalam menciptakan suatu perdamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya mensyarahkan panjang lebarnya tentang judul ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu persahabatan. Persahabatan dalam Islam menurut Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi adalah mengulurkan tali yang kuat dan kukuh antara sesama manusia, teristimewa di antara mereka yang timbul persengketaan baik mengenai urusan jiwa, harta dan kehormatan, baik mengenai urusan politik dan taktik perjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini begitu banyak manusia yang saling bermusuhan. Dari permusuhan itu timbul sikap dan perilaku kekerasan yang dapat mengakibatkan perpecahan, pertikaian, perperangan hingga pembunuhan secara biadab. Padahal agama Islam datang untuk membawa kedamaian dan mewujudkan perdamaian antara sesama manusia. Tetapi syarat itu masih berulang hingga hari ini, karena pada dasarnya Islam tidak pernah menghendaki terjadinya permusuhan dan perperangan antara sesama manusia, apalagi antara sesama muslim. Maka oleh karena itu kita perlu teliti mengapa bisa timbul jiwa manusia sikap permusuhan antara sesama. Al-Quran menyebutkan bahwa ada 7 sikap yang dapat membawa kita kepada permusuhan. Yang pertama, iri hati. Yang kedua, berpaling dari kebenaran. Yang ketiga, terhalang dalam pencapaian kebenaran. Yang keempat, terancam kedudukan
kehidupan dan kehormatan. Yang kelima, salah paham. Yang keenam, yang terakhir adalah sombong. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 7 sikap yang dapat membawa kita kepada permusuhan. Oleh karena itu, mari kita menjalin persahabatan, karena larangan bercerai-berai merupakan prinsip yang agung dalam agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudara kalian dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Dari ayat tadi jelaslah bagi kita bahwa Allah melarang kita untuk berselisih dan menyuruh kita untuk mendamaikan kedua saudara kita yang berselisih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ingat kembali kisah sedih yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Terjadi konflik yang berkepanjangan antara RI dengan GAM. Di antaranya ada yang bersalah dan ada pula yang kena imbas. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena ada sedikit kesalahpahaman, perbedaan keinginan, maka hancurlah persahabatan jauh dari perdamaian. Tetapi alhamdulillah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, MOU tercetusnya tanda tangan, dan sejak itulah terjalin kembali persahabatan antara RI dengan GAM. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah supaya tidak terulang kembali konflik yang terjadi di bumi pertiwi ini, karena sungguh sangat pedih yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Amin amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, mari kita menjalin persahabatan. Jangan kita salah paham sebelum tahu apa kebenaran, dan mari menjalin silaturahmi antara sesama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tanzilur rahmah ala qaumin fihim khati'ur rahim. Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi jelaslah bahwa orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan akan jauh dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari syarahan saya tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, persahabatan adalah mengulurkan tali yang kuat dan kukuh antara sesama manusia. Teristimewa di antara mereka yang timbul persengketaan baik mengenai urusan jiwa, harta, dan kehormatan. Yang kedua, Allah melarang kita untuk berselisih dan menyuruh kita untuk mendamaikan kedua saudara kita yang berselisih. Oleh karena itu, mari dan marilah rekanku sekalian untuk menjalin tali persaudaraan, karena dengannya dapat menghidupkan kehidupan masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dapat terciptanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklumlah lidah tak bertulang dan tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang baru turun dari mimbar tadi bernama Ummina